Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada hari ini atau hari-hari inilah ya, saya menemukan sebuah videonya Syekh Ibrahim bin Mansur, mana beliau ini dikenal sebagai seorang ulama ahli nasab, dan beliau juga dikenal sebagai seseorang yang mengisbatkan dan mengakui nasabnya Ba'alawi. Kemudian dengan melihat polemik nasab yang terjadi di Indonesia, dan mungkin itu kemancanegara bahkan internasional bahkan sedunia ya barangkali, beliau ditanya dan mengeluarkan statement dalam sebuah video, yang videonya akan saya putarkan sambil saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Mari kita simak bersama-sama. Permasalahan atau persoalan atau konflik bahwasanya keluarga Ba'alawi, kakek mereka itu ya, bahwa kakek mereka itu terdapat kritik atau laisa lahu dzikrun, tidak disebutkan. Tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab, tidak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, bahkan penyebutannya atau tidak disebutkannya leluhur Ba'alawi itu yang bernama Ubaidillah itu sampai 550 tahun. Kemudian ya, pada abad 9 Hijriah yang secara formal itu diuraikan, dijelaskan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dengan asumsinya, dengan ijtihadnya. Kita lanjut. Maksudnya, saya sekarang, seandainya saya, jikalau salah satu, atau maaf, leluhur mereka itu disebut, جدهم عبيد الله yang bernama Ubaidillah أحمد المهاجر لو أتيت بذكر له يقولون طيب. Seandainya saya menyebutkan nama itu dan mereka mengatakan, baik, oke, hat, katanya, datangkanlah anaknya juga, terus anaknya, cucunya, cicitnya, canggahnya, dan seterusnya. Tentu ini tidak mungkin bisa diaplikasikan kepada seluruh nasab, ya. Dan ini termasuk kebodohan. Oke, nanti kita kritisi ya, kita terjemahkan dahulu. Karena jika engkau itu ingin mengaplikasikan seperti tadi, bahwa setiap leluhur, misalkan Ubaidillah itu harus ada catatan dalam kitab nasab atau sejarah, kemudian Ubaidillah ya, Ubaidillah harus tertera dalam kitab sejarah dan kitab nasab, kemudian Alwi, kemudian Muhammad Shahibus Salma'ah, kemudian Alwi Ats-Tsani, kemudian Ali bin Alwi Khalil Qasim, kemudian Muhammad Shahib Mirbat. Terus, jika semuanya itu harus disyaratkan, harus ada pencatatan, maka ya itu termasuk kebodohan. Artinya, mensyaratkan kitab sezaman itu sebuah kebodohan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Dan engkau mengatakan bahwa setiap manusia atau setiap tokoh leluhurnya itu harus memiliki sumber. Setiap generasi ya, dari para leluhur dari seorang manusia, maka kita itu akan membatalkan seluruh nasab, katanya. Karena semua nasab itu akan batal dengan cara yang seperti ini. Dengan apa namanya, dengan kebodohan yang murakkab, goblok kuadrat gitulah ya. Dan oleh karenanya, sehingga orang yang mengatakan bahwa leluhur dari Ba'alawi laisa, tidak ada, tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Waladhalika, dan atas hal itu maka nasabnya itu batal. Maka statement tersebut itu menunjukkan akan kebodohannya tentang kaidah-kaidah ya dan dasar-dasar dalam ilmu ini, ilmu nasab maksudnya ya. Oke, itulah ya sekilas mengenai apa yang
disampaikan oleh Ibrahim bin Mansur dalam statementnya tentang nasab Ba'alawi. Artinya, ketika kita itu menggunakan seluruh satu kaidah bahwa dalam memverifikasi nasab, silsilah nasab itu setiap generasinya itu harus ada kitabnya, harus ada catatannya, maka seluruh nasab itu akan batal. Dan yang mensyaratkan itu berarti menunjukkan akan kebodohannya, tidak hanya bodoh saja tetapi bodoh kuadrat. Ini dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Mansur dalam sebuah videonya ya, ketika didatangi oleh Gus Romel itu. Dan tentu kita ketika menelusuri beberapa kitab nasab dan juga Kiai Haji Maduddin Utsman itu telah menyampaikan berkali-kali mengenai bagaimana kaidah yang digunakan oleh para ulama, misalkan seperti Husain Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Ansab di halaman 183 di mana dalam kitab ini dalam verifikasi nasab itu menyebutkan hal yang demikian tadi ya. Apalagi ketika Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Artinya ketika statusnya itu adalah paling sahih sedunia ya dari nasab-nasab yang lain, tentu ketika diverifikasi menggunakan cara tersebut itu pun juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan ketika memang lolos verifikasi dan ketika diverifikasi itu semuanya memenuhi kriteria, maka tentu itu baru bisa dikatakan sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia, gitu ya. Di sisi lain, ya, bahwa ketika kita itu melihat bagaimana ketokohan dari Syekh Ibrahim bin Mansur ini, ternyata ada beberapa ulama ya yang menyaksikan nasab beliau, apakah nasabnya Ibrahim bin Mansur ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya men-searching dari siapa saja yang membatalkan nasab dari Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi Al-Amir, dan beliau ini katanya bernasabkan kepada Al-Hasani ya, kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata pada tahun 2014 itu sudah ada beberapa tokoh sejarawan ya dan seorang peneliti itu menyatakan bahwa Ibrahim bin Mansur itu adalah seorang dai, orang yang mengaku-ngaku, orang yang mengklaim menyantolkan nasabnya kepada keluarga atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua tokoh. Yang pertama itu adalah Abdullah Muhayil ini ya, Atik Al-Himyani Al-Mutairi dari Bani Mutair. Kemudian yang kedua itu adalah seorang profesor yang namanya itu Al-Ustadz Atik Al-Biladi Al-Harbi ya, dari Bani Harb ya. Itu kedua tokoh ini membatalkan nasab dari Ibrahim bin Mansur. Yang nanti saya akan ulas ya. Dan ketika melihat bagaimana argumentasi yang digunakan oleh Abdullah Muhayil Atik Al-Himyani Al-Mutairi ya, di mana dalam tulisannya itu bisa diakses di dalam sebuah website yaitu Majalis Hawazin ya, atau Muntada Hawazin, di mana di sana judulnya itu Butlan Nasab Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Di mana di sana itu Butlan Nasab Al-Hawashimil Umara. Haulai yaskununa fi Makkah Al-Mukarramah wa di Fatimah Jeddah. Mereka ini ya Al-Hawashimul Umara ini bertempat tinggal di Makkah Al-Mukarramah dan Wadi Fatimah dan Wadi Jeddah. Wadi itu lembah ya. Wa hiya ailatun kabirah, dan dia ini termasuk keluarga yang sangat besar. Wa nakhussu minhum man yantasibu ila, dan kami khususkan di antara mereka itu yang bernasabkan kepada Ali bin Salim bin Ali bin Muhammad bin Murtada bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Jundab bin Ghashmir atau Ghashmar bin Muhammad bin Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Husain bin Amir Makkah Fulaitah ya, Ibnul Qasim Amir Makkah bin Abi Hashim Muhammad Amir Makkah bin Ja'far Amir Makkah bin Abi Hashim Al-Asghar Muhammad Amir Makkah bin Abdullah Amir Yambu bin Abi Hashim Al-Akbar Muhammad Amir Yambu Ibn Husain Al-Amir Amir Makkah wa Yambu bin Muhammad Al-Thair bin Amir Yambu An-Nasabah bin Musa Al-Thani bin Abdullah Ar-Ridha bin Musa Al-Jaun bin Abdullah Al-Mahad bin Hasan Al-Muthanna bin Imam Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian komentar yang disampaikan oleh Abdullah Muhayyil ini atau Abdullah Al-Mutairi, beliau mengatakan wala yasihhu nasabuhum, dan nasab mereka itu tidak sah.
Ya, batal. Nasabu hada. Fahuwa nasabun batilun la yasih. Dan nasab mereka itu batal dan tidak sah. Nah, bagaimana argumentasinya? Argumentasinya begini. Ada seorang ahli nasab yang bernama Ibnu Funduk, ya, seorang sejarawan dan ahli nasab. Beliau itu berkata dalam kitabnya Lubul Lubab bahwa anak-anaknya anna aulad Fulaita ibn Qasim, bahwa anak-anak dari Fulaita ibn Qasim itu adalah Abdullah dan Yahya, kemudian Isa dan Hashim, dan falaysa lahu ibnun ismuhu Husain. Dan dia itu tidak memiliki anak yang namanya Husain. Artinya apa? Artinya ketika kita lihat metodologi yang digunakan oleh siapa, Abdullah Muhayyil al-Mutairi dalam menafikan nasabnya Ibrahim bin Mansur atau Al-Hawashimul Umara, itu cukup menggunakan satu kitab beliau ini, ya. Itu dari kitab Lubul Lubab, di mana ketika menyebutkan putra-putra dari Fulaitah ibn Qasim yang tadi disebutkan itu memiliki 4 anak yang namanya Abdullah, kemudian Yahya, kemudian Isa dan Hashim, dan ternyata Fulaitah ini tidak memiliki anak yang bernama Husain. Nah, sementara untuk Ibrahim bin Mansur itu sendiri itu memiliki nasab kepada Husain. Nah, artinya ini nasab adalah nasab dakhil, ya, nasab yang cangkokan gitu. Nah, sehingga dari beberapa keluarga, misalnya Zawu Mubarak, Zawu Abdullah, atau keluarga Abdul Mubarak, keluarga Abdullah, keluarga Saleh, keluarga Yusuf, keluarga Muhammad, keluarga Hajris, keluarga Sa'id, keluarga Ja'far, kemudian Zaid. Maka ini dikatakan oleh tadi Abdullah al-Mutairi dengan sebutan apa? Hadhil usar nasabuhum batilun la yasih syar'an wala maurusan wala tarikhiyan. Keluarga ini nasab mereka batil, ya. Nasab mereka batil, tidak sah baik secara syariat atau secara genetik, wala tarikhiyan, dan juga secara sejarah. Nah, kemudian hal ini dikuatkan oleh apa? Nah, hal ini ternyata dikuatkan oleh DNA, ya. Wa akada butlan hadan nasaba aidan al-Hamdun Nawawi ad-DNA. Yang menguatkan batalnya nasab ini juga adalah DNA. Artinya dengan DNA itu bisa digunakan untuk membatalkan sebuah nasab, ya. Kenapa seperti ini? Ketika menggunakan DNA dan ternyata menunjukkan bahwa Al-Hawashimul Umara itu tidak termasuk kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena wa ba'du hadhil usar la yajma'uha jaddun wahidun. Di mana keluarga-keluarga yang disebutkan tadi, ada 9 keluarga itu dari Al-Hawashimul Umara itu tidak memiliki satu kakek. Fakatsirun minhum, maka mayoritas dari mereka itu yarji'u ilal Hind. Di mana mayoritas dari mereka itu leluhurnya kembali kepada orang India. Wal ba'du minhum, sebagian dari mereka yarji'u ila Qahtan. Itu kembali kepada Qahtan wa tahdidan, dan secara pasti itu min Kahlan, dari Kahlannya. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa nasab dari Al-Hawashimul Umara itu adalah nasab yang batil, la yasih syar'an wala maurusan wala tarikhiyan, baik itu dari sisi syariat, dari sisi wirathah atau genetik, atau dari sisi sejarah, apalagi dari sisi DNA, itu udah batal semua. Nah, sehingga salah satu dari keluarga Al-Hawashimul Umara tadi itu di sini disebutkan juga wa min zawi Mubarak alladzina yaz'umuna an-nasab asy-syarif kadiban wa zuran al-muzawwir al-kadzdzab. Waduh, ngeri ini statementnya ini, ya. Dan di antara mereka yang dari keluarga Al-Mubarak, dari keluarga Mubarak yang mereka mengklaim memiliki nasab yang mulia, artinya termasuk dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kadiban, secara bohong, secara dusta, wa zuran, secara palsu, al-muzawwir, yaitu pemalsu, al-kadzdzab, pembohong. Wah, ngeri, ya. Yaitu Ibrahim bin Mansur Darwish al-Amir, ya. Ibrahim bin Mansur Darwish al-Amir. Maka fahuwa, Ibrahim bin Mansur ini, wa usratuhu, dan juga keluarganya, yaz'umun, mengklaim an-nasab asy-syarif kadiban bila dalil. Mereka mengklaim nasab yang mulia, nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, secara dusta, bila dalil, tanpa ada bukti sedikit pun. Wala masdar, tidak memiliki referensi sahih, masdarin sahih, referensi yang sahih, ya, mu'tabar, yang dianggap, yang dijadikan sandaran oleh para ulama. Faqad zayyana lahum asyaitanu akadzibahum wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini terdapat dalam satu website pada tahun 2014 atau 2015, ya. Bahkan 2013 ini. 10 Desember 2013 ini. Sehingga ketika kita melihat bagaimana statement dari Ibrahim bin Mansur, misalkan dalam usul wa qawaid Muzawwiri Mudda'i Syaraf, yang mengurai, membahas tentang asyuhra wal istifadah, di mana
beliau mengutip beberapa keterangan dari para ulama, khususnya ahli fikih, di mana di antaranya itu adalah beliau mengutip dari seorang ahli fikih yang bernama Sri Si. Nah, kalau tidak salah itu beliau adalah salah satu ulama dari mazhab Hanafi. Yang beliau itu meninggal pada tahun 914 Hijriah ya. Beliau mengatakan, "I'lam annahu yakfi fi thubuti hadzal nasab limudda'ihi as-sama'ul fashi." Ketahuilah bahwa cukup dalam menetapkan nasab ini bagi orang yang mengklaimnya, yaitu ada as-sama'. Ada artinya didengar oleh masyarakat ya. Didengar oleh masyarakat as-sama'ul fashi yang secara penyebaran atau tersebar. Wa syahadatuhu bihi, kemudian juga syahadat nasab, memberikan kesaksian atas nasab, wa du'aun nasi ladaih, dan juga orang-orang itu memanggilnya dengan panggilan demikian ya. Dan ini disebutkan dalam satu satu makalah yang ditulis oleh Ibrahim bin Mansur yang berjudul Alhamdulillah fil ansab wal muta'atsiruna bih. Artinya beliau itu mencukupkan diri dengan apa dalam ketetapan sebuah nasab itu hanya dengan syuhra dan istifadah. Namun syuhra dan istifadah yang bagaimana gitu kan yang jadi persoalannya itu. Kemudian cara untuk verifikasi kesyuhrahan dan keistifadahan seseorang di masa lalu itu bagaimana? Tentu itu juga satu hal yang menjadi permasalahan kan. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik dari Ibrahim bin Mansur ini, bahwa beliau itu menolak untuk menggunakan DNA ya sebagai alat ya untuk memverifikasi sebuah nasab, apakah nasab tersebut benar-benar bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak gitu. Jadi justru beliau itu ya menggunakan atau menilai bahwa penggunaan DNA itu tidak bisa. Karena apa? Karena bertentangan dengan ijma para ulama, ijma para fuqaha. Karena kaidah-kaidah syariat itu sudah jelas gitu kan. Bahwa dalam ketetapan sebuah nasab itu, dalam menetapkan sebuah nasab itu cukup dengan syuhra dan istifadah, sehingga DNA itu tidak perlu. Dan justru DNA itu malah tidak diakui oleh syariat. Nah, maka kita lihat nih bagaimana statement yang disampaikan oleh Ibrahim bin Mansur dalam ya melihat atau memandang DNA itu dari sudut pandang syariat itu bagaimana. Maka beliau mengatakan ya dalam tadi itu makalahnya yang berjudul Alhamdulillah fil ansab ya, DNA dalam nasab dan juga al-muta'atsiruna bihi, orang-orang yang terpengaruh ya dengan DNA. Oke. Hadhihi hiya at-turuqul mu'tabarah fi ma'rifatil ansab wal hukm 'alaiha thubutan wa nafyan 'inda ahli al-islam kafatan fi jami'il azman. Ini adalah cara-cara yang dianggap dalam, atau cara-cara yang bisa digunakan dalam mengetahui nasab-nasab dan juga dalam menentukan nasab. Baik itu secara thubut ya, secara penetapan, wa nafyan, dan juga menafikan 'inda ahli al-islam, menurut orang-orang Islam secara keseluruhan, fi jami'il azman, di seluruh masa. Nah, hanya saja illa anna ba'dal bahithin, hanya saja sebagian para peneliti fi hadal asr, di masa ini, qad syaddu, mereka itu telah melenceng antariqil ummatil muhammadiyah fi isbatil ansab, dari ya jalannya umat Islam dalam menetapkan nasab, sehingga fasalaku tara'iqa muhdatsatan fi dzalik, sehingga mereka itu menggunakan jalur yang lain, yang baru. Seperti apa? Kal himdin nawi, seperti DNA. Haitsu takhaduhu, sekiranya mereka ini para peneliti itu menjadikan DNA ini sabilan, sebagai satu jalan li isbatil ansabil ba'idah, untuk menetapkan nasab-nasab yang jauh. Mujawizina hayyizahu ad-dayiqa, dan mereka itu melebihi atau melewati hayyiz, tempat yang sempit. Tempatnya yang sempit artinya tempat nasab atau lokasi atau objek nasab yang sempit. Yaitu apa? Wa huwa ma'rifatul nisbatil ibn ila abihi fi halina fihi lahu la ghair. Yaitu penisbatan anak kepada bapaknya dalam kondisi penafian bapak kepada anaknya, atau anak kepada bapaknya. Tidak ada yang lain. Wa huwa ma ajma'a alaihi ulama'u al-majma'il fiqhi. Dan ini adalah yang disepakati oleh para ulama dari al-majma' al-fiqhi yang dilakukan pada tahun 2014 kurang lebih ya, 2014 atau 2015 di Arab Saudi itu. Nah, artinya pandangan dari Ibrahim bin Mansur mengenai DNA itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh para klan Ba'lawi dalam memandang DNA ini sebagai sebuah alat untuk verifikasi sebuah nasab. Ya, artinya beliau menolak. Nah, kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah lantaran sudah disepakati oleh para ulama-ulama yang menghadiri Al-Majmu'ul Fiqhi yang ada di Mekah atau di Saudi gitu ya.
Kemudian di sana mengklaim ya bahwasanya untuk apa namanya bagian yang sempit ini yaitu hanya dengan menisbatkan anak kepada bapaknya, maka para qadhi itu tidak menganggap DNA sebagai dalil dan juga tidak menganggap DNA itu sebagai qarinah, sebagai apa sebagai tanda gitu ya dalam menunjukkan akan kebenaran dari sebuah nasab. Wa inna ma yakhuduna bihil istinasi faqat. Tapi mereka itu menjadikan DNA itu hanya untuk istinas atau penguat saja gitu ya. Karena kalau teks-teks syariat misalkan seperti hadis al-walad lil firash walil ahir al-hajar, anak itu adalah untuk atau dalam bingkai pernikahan dan juga bagi orang yang berzina itu adalah hajar, dilempari dengan batu. Ya. Allah ya. Nah, kemudian di sana juga menyebutkan ya bahwasanya orang-orang yang kekeh atau memaksakan diri untuk menggunakan DNA sebagai verifikasi dalam sebuah nasab itu adalah salah satu dari 5 golongan ini. Ya, salah satu dari 5 golongan ini, di mana yang pertama itu adalah rajulun yajhalu aslahu, adalah seseorang yang dia itu tidak mengetahui asal usulnya. Kemudian dia memandang bahwa dalam DNA itu bisa menjadi sebuah dalil yang memberikan petunjuknya kepada nasabnya. Nah, satu tuh. Kemudian yang kedua, rajulun, ada seorang laki-laki yang mutahayyir, yang ragu, mamang, bingung. Kenapa? Li ta'addudiyatil aqwali fi nasabih, lantaran terdapat banyak pendapat mengenai nasabnya. Ada yang mengatakan nasabnya bersambung kepada Rasul, ada juga yang tidak. Ada yang juga yang tidak, yang menyatakan bahwa nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kedua. Dan yang ketiga, rajulun maftun, bikulli ma ja'a bihil gharb, yaitu seorang laki-laki yang terkena fitnah, terkena pengaruh, ya, terkena pengaruh oleh paham-paham yang dimiliki orang-orang Barat. Dan wala ya'lam, dia tidak mengetahui bahwa anna syari'ata arsyadatil ummah ila hifdzil ansab. Dan dia tidak mengetahui bahwasanya syariat itu telah memberikan petunjuk kepada umat Islam dalam menjaga nasab. Wa min ahammi ma qarrartuhu fi dzalika. Dan termasuk kaidah yang paling penting dari kaidah yang saya jelaskan itu adalah qaidatus syuhrah wal istifadah fi thubutin nasab. Dan kaidah ini, syuhrah dan istifadah, itu termasuk dari kaidah yang paling besar yang digunakan dalam ilmu nasab, yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada yang menentangnya. Itu ya. Yang keempat, golongan yang keempat ini yang memaksakan diri untuk menjadikan DNA itu sebagai alat ukur dalam kebenaran dari sebuah nasab itu adalah rajulun hasid wa haqid, seorang laki-laki yang hasud kemudian pendendam, dengki, alantidhami ansabi dawi syuhrati wal istifadah, atas rapihnya nasab-nasab mereka, orang-orang yang memiliki kesyuhrahan dan keistifadahan. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, rajulun jahilun bil qawaid wan nusus wad dalalatil mar'iyah fi qadiyat itsbatil ansabi wa nafiha. Itu laki-laki atau seorang yang bodoh, tidak mengetahui kaidah-kaidah syariat serta teks-teks syariat serta penunjukan-penunjukan yang dijaga oleh syariat di dalam permasalahan pengisbatan nasab atau penafiannya. Nah, sehingga inilah ya statement yang digunakan oleh Ibrahim bin Mansur al-Hashimi dalam penolakannya kepada DNA. Dan tentu kita ingat dengan statement yang disampaikan tadi oleh Abdullah Al-Mutairi tadi itu, bahwasanya hasil DNA dari Ibrahim bin Mansur itu tidak sama dengan DNA dari para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW secara umumnya. Karena jangankan Ibrahim bin Mansur ya, yang sering kali saya angkat, saya bahas, yaitu dalam kitab ini Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa DNA itu sangat membantu, ya, nilainya itu sangat positif di dalam ilmu nasab. Artinya dari DNA ini bisa menggantikan catatan-catatan manusia yang memiliki potensi akan adanya kesalahan, serta syuhrah dan istifadah yang bisa dibuat-buat beberapa ratus tahun yang lalu. Dan itu tentu bisa ditelusuri ya melalui tulisan-tulisan para ulama-ulama sebelumnya. Dan tentu ketika Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi itu menyampaikan statementnya dalam bukunya ini, bahwa nilai-nilai positif yang ada di dalam DNA itu adalah bisa menyingkap
kepada mereka orang-orang yang mengklaim memiliki nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara palsu, ya, zur, secara palsu, ya, wabuhtanan dan kedustaan. Sehingga haitsu dhaharat nataiju li ba'dihim ala sulalatin farisiyah wa qauqaziyah. Sekiranya ketika hasil DNA-nya itu menunjuk kepada keturunan Persia atau keturunan Kaukasus. Nah, sehingga ketika Ibrahim bin Mansur itu, ya, menafikan, bahkan menolak DNA sebagai alat untuk memverifikasi sebuah nasab. Nah, tentu ini ada apa sebenarnya? Nah, para netizen itu sudah bisa memahami. Walhasil dari apa yang ada, bahwa dari statement awal tadi Ibrahim bin Mansur dalam pengisbatan beliau kepada nasabnya Ba'lawi, kemudian tidak adanya catatan dari kalangan Ba'lawi tentang leluhurnya bernama Ubaidillah, leluhurnya yang bernama Alwi, kemudian menyatakan bahwa orang yang mensyaratkan kitab sezaman di masing-masing generasi itu adalah sebuah kebodohan yang murakab, dan tentu ini diarahkan kepada Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, ya. Nah, ternyata nasab beliau disangsikan oleh para sejarawan, tadi namanya Abdullah Al-Mutairi dan juga yang satunya lagi, dan itu tidak hanya sekarang, tetapi pada tahun 2014 atau 2013, artinya 10 tahun yang lalu, ya, itu nasabnya Al-Hawashimil Umara itu telah dibatalkan oleh Abdullah Al-Mutairi dalam makalahnya, ya. Nah, sehingga dan juga dikuatkan dengan hasil DNA dari keluarga Al-Hawashimul Umara, dan ternyata DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah, sehingga Ibrahim bin Mansur itu menyatakan statement dengan sedemikian rupa untuk menolak DNA sebagai alat memverifikasi nasab, dan juga menolak adanya syarat sezaman untuk memverifikasi nasab, semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa nasabnya Ibrahim bin Mansur itu adalah nasab yang sahih, kemudian juga menunjukkan agar menunjukkan bahwa nasabnya Ba'lawi itu juga sahih. Tetapi pada ujungnya, ya, tentu kita sudah mengetahui pola-pola yang seperti ini itu digunakan oleh mereka yang biasanya ingin atau memaksakan dirinya agar bisa menjadi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya itu adalah satu fenomena yang juga kita temukan di Indonesia ini, di mana mereka yang dari kalangan Ba'lawi yang menolak DNA, kemudian menolak kitab sezaman, ya, pada intinya mereka tidak memiliki catatan, dan mereka itu tetap ingin menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tanpa ada catatan, meskipun tidak mau dites DNA. Ya, barangkali itu saja para sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.